Halo sobat muda semua, kembali lagi dengan saya Remy di acara Baper, Berita dan Peristiwa. Hari ini kita akan membahas tentang virus corona yang dikonspirasi. Ya, kalian tidak salah dengar. Betul, yang saya sampaikan adalah virus corona yang dikonspirasi. Kenapa? Saksikan, tonton terus sampai akhir dari video kali ini. Teman-teman, sudah 4 bulan lamanya kita berjuang bersama melawan virus corona. Berbagai cara telah kita lakukan. Semua pihak mengambil bagian untuk mengalahkan virus ini. Tetapi di tengah-tengah perjuangan itu, di tengah-tengah perlawanan itu, kita juga disuguhkan dengan beberapa teori, beberapa pernyataan yang cukup heboh dan mengundang simpatik dari begitu banyak orang. Apalagi kalau bukan virus corona yang merupakan hasil dari konspirasi. Teman-teman, sebelum kita lebih jauh membahas tentang virus corona yang dikonspirasi, terlebih dahulu saya mau mengajak teman-teman untuk melihat apa definisi dari konspirasi. Dari sekian banyak pengertian yang ada, saya memilih Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa konspirasi itu adalah komplotan atau persekongkolan. Maka kalau kita definisikan, setiap tokoh atau public figure atau siapapun itu yang menyatakan bahwa virus corona adalah konspirasi, maka mereka mengasumsikan bahwa virus corona adalah hasil kejahatan dari komplotan, hasil kejahatan, hasil persekongkolan orang-orang jahat. Dan benar juga, tidak mengherankan kalau mereka katakan bahwa di balik virus corona itu ada elit global. Ini sebuah permainan internasional. Ini satu permainan dari segelombolan orang. Dan kadangkala kita disuguhkan, begitu kita sering mendengar misalnya Bill Gates dan kawan-kawan yang sering dikambing hitamkan. Teman-teman, tentu banyak yang tertarik, banyak yang setuju dengan pernyataan ini. Dan minimal teman-teman bisa melihat cara pikir atau asumsi yang diajukan atau ditawarkan oleh penganut teori ini. Tetapi tunggu dulu, sebelum kita lebih jauh mendalami teori ini, mari kita mundur sebentar. Mari kita lihat kembali apa definisi dari konspirasi. Tadi saya katakan, KBBI mengatakan konspirasi adalah persekongkolan atau komplotan. Wah, jangan-jangan juga orang yang sering menyatakan bahwa virus corona adalah konspirasi sedang melakukan konspirasi. Masih belum mengerti? Saya ulang. Jangan-jangan public figure, tokoh-tokoh yang menyuarakan atau menyatakan bahwa virus corona adalah konspirasi di waktu yang sama sebenarnya sedang melakukan konspirasi. Atau konspirasi teriak konspirasi. Kenapa? Karena ada tujuan di balik itu. Nanti di bagian akhir video ini saya akan menjelaskan apa tujuan itu. Kenapa saya menyatakan kemungkinan mereka juga sedang berkonspirasi? Asumsi yang diangkat, pernyataan yang diangkat, statement yang disampaikan di ruang-ruang diskusi, di ruang-ruang publik yang ada selalu sama. Di antaranya, alat tes kesehatan itu tidak benar. Alatnya tidak valid, sengaja dibuat tidak valid. Virus corona tidak ada. Dan masih banyak pernyataan-pernyataan yang disampaikan di ruang-ruang publik, di ruang-ruang diskusi yang ada. Dan parahnya lagi, banyak orang yang percaya, banyak orang yang mengamini pernyataan ini. Tentu sekali lagi saya harus sampaikan, ini sangat berbahaya, ini sangat menakutkan kalau semua orang menyetujui pernyataan ini. Teman-teman, virus corona memang hari ini sangat
meresahkan kita. Maka kadangkala kita mencari jalan alternatif supaya kita tidak diresahkan oleh kenyataan ini. Dan kebanyakan orang memilih percaya bahwa virus corona adalah hasil dari konspirasi. Ada dua fakta atau dua hal mendasar menurut saya kenapa virus corona yang bertemakan tentang konspirasi, atau kenapa banyak masyarakat Indonesia mengamini tentang virus corona adalah hasil dari konspirasi. Ada dua hal. Pertama, kita harus jujur bahwa bangsa kita ini lemah banget literasi. Sangat jarang melihat saintifik begitu ya. Sangat jarang membaca buku-buku yang berhubungan dengan isu-isu yang ada. Kita lebih suka mendengar, dan kadangkala kita mengambil itu menjadi sebuah kebenaran. Dan menurut beberapa artikel yang saya baca, memang dikatakan bahwa teori konspirasi itu banyak berkembang dalam satu komunitas atau negara yang literasinya sangat lemah. Dan tidak mengherankan memang kalau di Indonesia itu sangat laku tentang teori ini. Tetapi teman-teman, sebenarnya teori konspirasi itu boleh saya katakan tidak saintifik. Ya, tidak saintifik. Misalnya teori tentang bumi datar. Mungkin kita bisa tertawa terbahak-bahak melihat itu. Tetapi mereka percaya itu. Dan kalau diajak untuk membuktikan secara saintifik, tentu mereka tidak mau. Atau narasi-narasi yang dibangun itu lebih banyak seperti cocokologi sebenarnya. Pernyataan-pernyataan, kejadian-kejadian yang ada itu dihubung-hubungkan begitu ya, dan akhirnya dijadikan sebuah satu kebenaran. Memang secara akal sepintas benar, tetapi sebenarnya kalau kita gali lagi lebih jauh secara saintifik, secara ilmiah, tentu masih banyak diskusi-diskusi yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita harus akui bahwa pemerintah kita di awal-awal virus ini tidak memberikan kita satu penjelasan-penjelasan apa adanya. Tidak memberikan penjelasan-penjelasan ilmiah. Lebih banyak memberikan penjelasan-penjelasan yang enak dan menenangkan kita. Tentu ada baiknya, tetapi banyak buruknya. Walaupun pada akhirnya nanti pemerintah mulai merevisi pernyataan-pernyataan itu. Misalnya masker, masih ingat masker hanya dipakai oleh orang yang sakit. Ternyata sekarang kita pakai, semua orang harus memakai masker. Dan memang ini juga salah satu faktor kenapa memang teori ini akhirnya banyak digeluti atau banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Tetapi teman-teman, dari dua hal ini sebenarnya yang paling berbahaya adalah jika sampai virus corona sudah tidak dipercaya lagi. Kalau sampai virus corona tidak dipercaya bahwa ada, tentu ini sangat berbahaya. Upaya-upaya pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 ini, virus corona ini akan sia-sia. Maka di mana-mana akan terjadi penambahan kasus, dan di mana-mana kita bisa melihat begitu ya, begitu banyak orang yang sudah tidak mematuhi protokol kesehatan. Kenapa? Mungkin sebagian besar mereka telah terpapar tentang teori ini. Teman-teman, tadi masih ingat saya katakan, jangan-jangan sebenarnya orang yang menyatakan bahwa virus corona adalah konspirasi sedang melakukan konspirasi. Kenapa? Ini tujuannya. Kalau sampai masyarakat tidak setuju, tidak sepakat atau tidak percaya bahwa virus corona ada, maka kasus akan bertambah. Daerah-daerah baru, daerah-daerah semakin banyak yang terpapar dan jumlahnya semakin banyak. Apa artinya? Di sisi lain, dalam perspektif pemerintahan, kita bisa melihat bahwa pemerintah dapat dianggap gagal dalam menangani kasus ini. Dan apa yang terjadi? Kalau sampai pemerintah dianggap gagal, maka pemerintah kehilangan legitimasi. Kalau kehilangan legitimasi, maka pemerintah sangat mudah untuk dijatuhkan di tengah jalan. Inilah kenapa saya katakan, jangan-jangan sebenarnya ini ada konspirasi di balik konspirasi. Nah, tentu kita harus waspada. Tentu kita harus berhati-hati dalam melihat kejadian demi kejadian ini. Tetapi teman-teman, yang penting dan yang paling penting adalah bagaimana kita melawan teori ini dengan bukti-bukti ilmiah, bukti-bukti saintifik. Kalau kita belajar, sebenarnya gampang banget begitu ya. Begitu banyak kebenaran-kebenaran yang bisa kita lihat. Oleh karena itu saya menghimbau
teman-teman yang terdidik, teman-teman yang punya kesempatan membaca lebih banyak, punya akses lebih banyak, ayo menjadi pelopor, ayo beritakan, ayo sampaikan pernyataan-pernyataan yang ilmiah. Dan terutama juga teman-teman medis yang ada di garis depan, ayo speak up, ayo ngomong, ayo sampaikan, ayo berbicara di ruang-ruang publik yang ada, ayo bicara di medsos yang ada, sehingga semakin banyak masyarakat yang tahu. Kalau kita hanya diam saja, maka bahaya, ini bisa berbahaya. Maka saya mengundang teman-teman semua untuk bergerak bersama. Ingat, sekali lagi, di balik konspirasi ada juga konspirasi, dan kita harus berhati-hati. Pada akhirnya bukan masalah siapa yang benar, siapa yang salah. Pada akhirnya bukan masalah ini yang benar dan ini yang salah. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana caranya supaya virus corona ini dapat terhenti, dapat segera diatasi di bangsa kita, dan segera ditanggulangi sehingga kita bisa hidup normal. Maka tidak haruslah kita menciptakan hal-hal yang di luar nalar, di luar kemampuan kita untuk berpikir. Mari ya kita bergandengan tangan bersama dengan cara-cara yang baik. Dan yang paling penting saya mau menyampaikan, stop konspirasi, wahai para konspirator. Kenapa? Karena dampaknya sangat berbahaya bagi bangsa kita. Terima kasih, silakan share, silakan bagikan kepada teman-teman semua sehingga semakin banyak orang yang diingatkan dan sadar akan bahaya ini. Terima kasih, sampai ketemu di channel YouTube saya dan di video-video yang akan datang. Terima kasih.